Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi menyambung pembicaraan-pembicaraan yang lalu tentang peran Bunda Maria dalam hidupnya Suster Faustina. Hari ini sudah masuk sesi yang kelima. Di sini kita akan bicara bahwa Bunda Maria untuk Suster Faustina adalah Bunda Allah. Bundaku, kata Suster Faustina, juga Ratuku. Bunda Maria juga adalah sebagai perawan yang tidak bernoda. Bunda Maria pintu gerbang surgawi. Dan Bunda Maria penjaga hidupku. Karena nanti Bunda Maria akan menutup menyelubungi Suster Faustina dengan mantel sucinya. Kita mulai ya. Kita semua pernah baca, ingat bahwa Suster Faustina mendapat rahmat kemurnian dari Bunda Maria. Untuk lengkapnya, Bapak Ibu bisa baca dari nomor 40. Dikatakan di sana oleh Suster Faustina bahwa itulah rahmat kemurnian yang bertahun-tahun dia minta. Dan akhirnya Bunda Maria memberikan rahmat kemurnian. Dan sejak saat itu, aku, Suster Faustina, telah hidup di bawah mantel keperawanan Bunda Allah. Jadi dia menempatkan diri ada di bawah naungan mantel daripada perawan Maria. Ini menjadi satu keputusan dari Suster Faustina. Suatu langkah besar yang dia katakan bahwa saya mau menyerahkan diri ada di dalam perlindungan, dalam bimbingan, dalam arahan dari Bunda Maria. Karena dia ada di bawah mantel keperawanan Bunda Allah. Dengan menyerahkan diri pada Bunda Maria, kenapa dia lakukan itu? Karena dengan jelas Suster Faustina katakan, iya, Bunda Maria menjaga aku. Aku yang lemah, aku yang tidak pengalaman. Bunda Maria adalah penjagaku. Bunda Maria juga mengajar aku. Bahkan dengan demikian, di dalam perlindungan Bunda Maria memberikan damai. Di dekat hatinya yang tidak bernoda. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Karena itu, aku mendekapkan diriku sebagai seorang anak kecil di hatinya Bunda Maria. Bapak Ibu bisa baca di 1097. Itu sekedar sharing Bunda Maria, sharingnya Suster Faustina, bagaimana relasinya, percayanya kepada Bunda Maria. Karena kita semua tahu Bunda Maria itu adalah bundanya Yesus. Bunda Yesus yang diberikan oleh Yesus kepada kita pada waktu Yesus di atas salib, inilah bundamu. Dan kepada Bunda Maria katakan, inilah anakmu. Tinggal sekarang keputusannya dari kita. Kita yang ambil keputusan, mau nggak jadi anaknya Bunda Maria? Karena Bunda Maria sudah diberitahu oleh Yesus, inilah anak-anakmu. Nah, kalau kita lihat ya, di nomor 79 itu bicara tentang doanya Suster Faustina kepada Bunda Maria. Ini juga sebagai contoh buat kita juga boleh belajar dari Suster Faustina bagaimana kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Bunda Maria. Oh Maria, bundaku dan ratuku. Bukan cuma ngomong ya, tapi itu keluar dari hatinya bahwa memang Bunda Maria adalah bundaku. Engkau adalah ratuku. Aku mempersembahkan kepadamu. Ada yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Di sini dikatakan dengan jelas, Suster Faustina mempersembahkan jiwa dan ragaku, hidup dan matiku. Dan yang diserahkan juga oleh Suster Faustina kepada Bunda Maria adalah semua yang akan terjadi sesudah kematianku.
Kalau kita hidup baik, kita hidup tidak baik, pasti ada dampaknya pada kehidupan orang lain di sekitar kita. Walaupun kita sudah mati, dampak itu pasti ada. Kalau kita berbuat baik, kalau kita mengajar yang baik, kalau kita memberi teladan yang baik, dampaknya ada walaupun kita sudah mati. Begitu pula kalau kita berbuat jahat, kita nipu orang, kita bunuh orang, ya, kita merugikan orang, walaupun kita sudah mati, dampaknya masih ada. Dan dalam hal ini, Suster Faustina juga bukan hanya jiwa raga, bukan hanya hidup mati, tapi dia juga menyerahkan apa yang akan terjadi setelah aku mati. Artinya, apa yang dilakukan dia sekarang, walaupun nanti dia sudah meninggal, dia mau serahkan hasil dari apa yang sudah dia lakukan sekarang kepada perlindungan Bunda Maria. Menanam kebaikan, menyelamatkan jiwa-jiwa, dia kan punya keinginan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kalau dia sudah meninggal, ini diserahkan kepada Bunda Maria. Dia berdoa, dia mati raga, dia doa silih, dan banyak hal yang dia lakukan, ini semua dia persembahkan kepada Bunda Maria. Setelah nanti dia mati, itu semua hasilnya diberikan kepada Bunda Maria. Karena Suster Faustina tahu, kalau dia meninggal, tugas dia bukan sudah selesai. Bahkan dia katakan, dengan kematianku bukan semuanya berakhir, tapi justru baru mulai. Dan terbukti nubuat dari Suster Faustina. Setelah dia meninggal tahun 1938, devosi kepada kerahiman ilahi makin menyebar sampai ke seluruh dunia. Dan karena tugas ini belum selesai, maka menurut saya apa yang dikatakan oleh Suster Faustina kepada Bunda Maria juga sebetulnya menyerahkan tugas-tugas ini untuk supaya Bunda Maria membimbing kita semua para devosan kerahiman ilahi untuk melanjutkan tugasnya dari Suster Faustina untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi ini menjadi tugas kita semua para devosan kerahiman, dan secara tidak langsung Suster Faustina menyerahkan tongkat estafet tugas ini menyelamatkan jiwa-jiwa manusia kepada kita melalui Bunda Maria. Dan dikatakan lebih lanjut di nomor 79, Suster Faustina katakan, ke dalam tanganmu aku serahkan semuanya. Semuanya. Ya, nggak ada yang disimpan sendiri, nggak ada yang kemauan sendiri. Nah, pertanyaannya dalam hal ini adalah bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu sebagai devosan kerahiman ilahi? Apakah kalau susah aja baru cari Bunda Maria? Usaha ini buntu, cara ini buntu, dengan segala macam permasalahan udah kayaknya give up, nggak ada solusi, nggak ada jalan, baru cari Bunda Maria, baru berdoa kepada Bunda Maria, baru melakukan novena kepada Bunda Maria. Tapi kenapa hanya hal seperti itu? Padahal kita lihat ya, kita sebagai ibu pengen juga kan dengar cerita, bukan hanya keluh kesah dari anak-anak aja, tapi pada saat anak itu senang, pada saat anak itu happy, sukacita, ya boleh juga kan bercerita kepada ibunya. Nah, mari kebiasaan ini juga kita lakukan pada Bunda Maria. Bukan hanya lagi susah, bukan hanya lagi ada masalah, tapi jadikanlah hidup kita dengan Bunda Maria itu satu relasi yang seperti tadi Suster Faustina contohkan. Jiwa dan ragaku, hidup dan matiku. Karena, contoh ya, kalau kita sebagai seorang ibu, kita tahu keadaan anak ya, kita berdoa buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat cucu kita. Tapi kalau anak itu bercerita keadaannya, sukacitanya, atau masalahnya, pasti doa seorang ibu juga lebih husuk, lebih menjurus kepada apa yang sedang dibutuhkan atau dialami oleh anak-anak kita. Begitu pula dengan Bunda Maria. Kalau kita lagi senang, kita cerita sama Bunda Maria. Lagi sedih, lagi susah, cerita. Sehingga
melalui doa syafaat Bunda Maria, doa-doa kita juga dibawa kepada putranya, pada Tuhan Yesus. Misalnya contoh ya, ini mama saya contohnya. Dia kalau doa panjang sekali, lama ya. Pernah saya tidur satu kamar sama mama ya waktu itu. Saya bilang, "Mah, doa apa? Panjang sekali, nggak selesai-selesai. Mungkin lebih dari 1 jam." Dia bilang, "Ya saya doa macam-macam. Doa buat leluhur, buat papa mamanya yang sudah meninggal, buat saudara, buat keluarga besar ya, buat anak satu persatu disebutkan namanya, buat mantu, buat cucu, bahkan buat cicit. Bahkan dia kalau berdoa juga, misalnya ya contoh, dia berdoa buat saya mohon perlindungan Tuhan supaya Esther, anaknya ya, selamat dalam hidupnya sehari-hari. Dia sering mengendarai mobil Sienta. Nah, mobilnya pun dia tanya, kamu naik mobil apa sekarang gitu ya. Jadi itulah kepedulian seorang ibu, seorang bunda kepada anak-anaknya. Apalagi Bunda Maria, bundanya Yesus yang diberikan kepada kita. Pasti kualitas dari doanya pun pasti jauh lebih. Ayo kita berdoa kepada Bunda Maria, menceritakan segala kehidupan kita. Pasti Bunda Maria lebih peduli, lebih husuk juga berdoa syafaat untuk kita semua. Lanjut ya, Suster Faustina bilang, naungi jiwaku dengan mantel sucimu. Itu Suster Faustina yang minta. Bunda Maria, naungi aku, jiwaku dengan mantelmu. Dengan mantel keperawananmu. Dengan mantel sucimu. Dalam perlindungan Tuhan. Dan mohon rahmat bagiku, rahmat kesucian hati, jiwa, dan raga. Jadi yang dia minta, rahmat kesucian itu bukan hatinya aja yang suci, tapi hatinya, jiwanya, raganya. Dia mau semuanya suci. Sering ada istilah ya, ada yang pernah mengatakan pada saya bahwa ibu itu hatinya baik, cuma mulutnya aja yang gak baik. Padahal kita tahu, apa yang keluar dari hati, itulah yang dikatakan di mulut. Maka mari kita juga belajar dari Suster Faustina, supaya Tuhan melalui Bunda Maria menjamah kita supaya kita punya kesucian dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan juga dalam raga kita. Lindungi aku dari semua musuh. Itu yang diungkapkan oleh Suster Faustina. Nggak usah kita ya, Yesus aja ada yang memusuhi Yesus. Yang begitu baik, yang peduli pada sesama, pada banyak orang, bahkan pada orang berdosa. Ada aja yang memusuhi dia. Jadi kita pun harus lebih berjaga-jaga. Sehingga Suster Faustina minta kepada Bunda Maria, Bunda Maria, lindungi aku dari musuh-musuhku, khususnya mereka yang sembunyikan kejahatan mereka di balik topeng keutamaan. Pura-pura murah hati, pura-pura lemah lembut, pura-pura suci, tapi di balik itu semua ada kejahatan-kejahatan yang dia rekayasa. Nah, Suster Faustina minta perlindungan pada Bunda Maria khususnya terhadap jiwa-jiwa yang seperti itu. Lanjut ya. Dan di nomor 161, sekarang Suster Faustina yang ajak kita semua untuk ayo kita sama-sama memuji Bunda Maria. Oh Maria, perawan yang tidak bernoda, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisai dan perlindungan bagi hati yang lemah. Engkau murni, tanpa cacat. Engkau perawan dan bunda. Pernah nggak kita berdoa memuji Bunda Maria seperti itu? Dari kesungguhan, dari hati ya, bukan hanya asal ngomong dari mulut. Oh Maria, keindahanmu mempesona mata Tritunggal. Sehingga ia turun dari surga, meninggalkan tahtanya, dan mengambil tubuh dan darahmu, dan selama 9 bulan
tersembunyi dalam hati seorang perawan. Ini proses ya, proses Yesus lahir ke dunia. Jadi kalau ada sebagian orang berpendapat bahwa Yesus lahir dari seorang wanita yang biasa, enggak mungkin Tuhan yang begitu suci menitipkan supaya anak itu lahir ke dunia dari rahim orang yang biasa-biasa aja, enggak mungkin. Sekarang saya punya anak. Ada orang jahat sama orang baik. Kira-kira saya titip anak ke siapa? Ya pasti saya titip ke yang baik, yang benar, bukan yang sembarangan. Jadi Bunda Maria dipilih Tuhan itu bukan wanita biasa, asal pilih, enggak. Wanita pilihan. Ya, jadi kita jangan terpengaruh juga sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita yang bilang bahwa Maria itu perempuan biasa saja, yang cuma dipakai sama Tuhan untuk melahirkan Yesus, terus udah gitu selesai. Enggak sesederhana itu. Saya pernah cerita bahwa saya pernah pergi ke satu persekutuan doa di Melbourne karena anak saya sekolah di Melbourne, maka teman-temannya ngajak anak saya untuk ikut persekutuan doa. Dan syukur pada Tuhan, pada waktu itu saya ikut. Karena saya diajak ya saya ikut dalam persekutuan doa tersebut. Ternyata itu bukan persekutuan doa Katolik. Ternyata ada pendeta dan dia khotbah tentang ya itu tadi, Bunda Maria itu wanita biasa yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus, udah itu selesai tugasnya. Bahkan dia pertegas seolah-olah Bunda Maria itu seperti selang air. Pada waktu air itu diperlukan, dibuka, udah lahir, udah itu tutup, udah itu selesai. Waduh, suami saya kesel, suami saya marah. Dia mau berdiri aja, nggak mau denger lagi. Tapi saya bilang biarin aja, dengerin aja. Kita pengen tahu dia mau ngomong apa sampai selesai. Ya sudah. Kita dengerin, dia ngomong, ya sudah selesai. Saya juga nggak berkomentar sama dia. Ya bodohnya dia ya, dia punya pendapat seperti itu. Bunda Maria yang Yesus bilang ini ibuku. Seorang ibu yang diberikan kepada kita kan luar biasa. Tapi dia nganggapnya pipa air. Saya juga nggak habis pikir dia bisa ngomong seperti itu ya. Padahal dia kan pendeta, dia baca juga di Alkitab. Seperti yang Elizabeth bilang, siapa aku sehingga ibu Tuhanku ya, yang seperti itu. Oke. Nah, saya lanjut cerita. Waktu pulang, saya tanya sama anak saya, gimana tuh pendapat si pendeta itu, pendapat kamu? Mah, saya nggak mau datang lagi. Kenapa? Ngaco, masa dia ngomongnya gini-gini gitu ya? Nah, di situ Tuhan memberikan konfirmasi pada saya bahwa saya punya anak, yang punya iman yang teguh. Enggak asal dengar atau diajak teman, dibawa-bawa sama teman, asal ngumpul, terus mereka mendengarkan cerita yang salah atau khotbah yang salah. Di situ Tuhan memberitahu pada saya, kamu jangan khawatir sama anak kamu. Karena anak kamu punya iman yang teguh. Karena memang waktu di Melbourne itu banyak anak-anak Katolik yang ikut-ikutan pindah agama. Karena mereka pelayanan lah, dijemput lah, dan banyak hal. Tapi di belakang itu banyak lagi cerita yang lain yang ternyata akhirnya anak itu pada menyesal karena dikasih target. Harus setor dan seterusnya ya. Saya nggak cerita itu lagi. Saya mau cerita bahwa Bunda Maria itu adalah sungguh-sungguh ibunya Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya dikatakan oleh Suster Faustina, melalui engkau Bunda, kami diberi rahmat hidup bersama Dia untuk selamanya. Melalui Bunda Maria, Yesus lahir ke dunia. Melalui Bunda Maria, kami diberi rahmat hidup bersama Dia selama-lamanya. Dan memang sebetulnya dikatakan juga oleh Suster Faustina, nggak ada orang yang bisa memahami kok Allah yang tidak terhingga mau jadi manusia. Dan ini menjadi satu bukti karena hanya kasih dan kerahimannya yang tidak terselami sehingga Allah Bapa mengutus putranya untuk lahir ke dunia. Untuk menyelamatkan kita semua. Maria
Engkau pintu gerbang surgawi. Itu panggilan dari Suster Faustina kepada Bunda Maria. Engkau tuh pintu gerbang surgawi. Karena melalui engkau datang keselamatan pada kami. Melalui Bunda Maria, Yesus lahir ke dunia. Segala rahmat memancar melalui tanganmu. Ada beberapa devosi juga ya tentang Bunda Maria yang di mana Bunda Maria memancarkan sinar-sinar dari kedua tangannya. Contohnya mungkin mereka yang berdevosi kepada Bunda Maria, bukan penolong abadi, Bunda Maria, Bunda segala bangsa. Yaitu ceritanya berawal di Amsterdam, di Belanda. Gambar aslinya juga saya pernah lihat di sana, bercerita tentang Bunda Maria memperkenalkan diri sebagai Bunda Maria, Bunda segala bangsa. Hanya dengan setia meneladani engkau, aku akan dikuduskan. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Jadi kalau kita mau kudus, mari kita belajar meneladan semua yang Bunda Maria lakukan. Karena tadi dikatakan ya, melalui engkau pintu gerbang surgawi terbuka. Dan rahmat mengalir dari tanganmu. Oh Maria, jadilah penjaga hidupku. Khususnya pada saat kematian. Dalam perjuangan akhir. Ini Suster Faustina mau mengingatkan kita semua juga bahwa suatu hari kita akan meninggal. Nah, pada saat-saat kita di akhir hidup kita, disebutkan perjuangan terakhir, Suster Faustina minta Bunda Maria jadi penjaga hidupku. Sekarang sampai saat aku mati. Nah, kalau kita masih ingat doa Salam Maria ya, di bait yang kedua, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi mohon pada Bunda Maria untuk selalu berdoa buat kita sekarang, pada saat kita masih hidup, sampai nanti kita mati. Karena Suster Faustina di sini mau mengingatkan kita semua bahwa di dalam saat akhir itu adalah bukan enak-enak, tapi adalah perjuangan. Dalam perjuangan akhir. Pada saat kematian, dalam perjuangan akhir, mintalah Bunda Maria sebagai penjaga hidup kita semua. Itu yang hari ini kita dapat ya. Mari kita terus belajar dari Suster Faustina untuk terus menjalin relasi pada Bunda Maria dan berdoa. Mohon Bunda Maria menutup kita, membungkus kita, menjaga kita dengan mantel sucinya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.